ba 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 banana. Ba 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 banana. Oh, ba 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 ba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami perwakilan dari kelompok 3 akan membahas artikel berjudul Evaluasi Kematangan Pasca Panen Pisang Berangan untuk menentukan waktu panen terbaik berdasarkan akumulasi satuan panas, yang ditulis oleh Winarso Tajat Widodo dan kawan-kawan. Hai semuanya, apakah kalian menyukai buah pisang? Buah pisang mengandung potasium yang tinggi, terdapat juga kandungan vitamin serta mineral. Selain itu, terdapat komponen bioaktif berupa dopamin dan katekin. Nah, kandungan-kandungan tersebut bisa berubah sesuai dengan tingkat kematangan pisang. Pisang yang belum matang biasanya berwarna hijau dan rasanya belum terlalu manis karena banyak mengandung karbohidrat dalam bentuk zat tepung. Pisang yang masih hijau bisa dikonsumsi oleh orang yang mengurangi asupan gula karena mengandung karbohidrat dalam jumlah yang rendah. Selain itu, terdapat bakteri probiotik yang baik untuk pencernaan. Pisang yang sudah matang berwarna kuning dan kadang ada terdapat bintik-bintik coklat. Artinya, pisang sudah lebih matang dan punya kandungan gula yang lebih tinggi. Selain itu, terdapat antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari radikal bebas. Nah, bagaimana cara memanen pisang? Mari simak video berikut ini. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memanen buah pisang. Pemanenan buah pisang bisa menggunakan sabit maupun tombak seperti yang terlihat pada video ini. Pastikan untuk menggunakan alat yang tajam. Pertama-tama kita posisikan sabit tadi di bagian tengah atau agak ke atas, jangan langsung menebang dari bawah, agar saat batangnya patah nanti buah pisang tidak langsung menghantam tanah dan hancur. Kemudian kita tarik pelepah pisang yang sudah tidak berfungsi. Selanjutnya tarik tandannya. Pelan-pelan saja. Lalu kita tangkap tandannya. Ingat, jangan langsung dipatahkan, tapi pelan-pelan saja. Kemudian kita pegang tandannya, lalu gunakan sabit untuk memotongnya. Dengan cara seperti ini, tandan tidak langsung menghantam tanah. Nah, sudah lihat kan mengenai video pasca panen pisang sebelumnya? Di sini kami akan membahas beberapa materi mengenai pasca panen pisang. Yang pertama, bagaimana cara mengukur vitamin C yang terdapat dalam buah pisang? Vitamin C pada buah pisang diukur dengan mengukur kandungan asam askorbat dalam sari buah pisang. Umur petik mempengaruhi kandungan vitamin C dan asam tertitrasi total (ATT) buah pisang berangan. Kandungan vitamin C tertinggi terdapat pada perlakuan umur petik 68 HSA, yaitu sebesar 54,21 mg bahan. Kandungan ATT buah pisang berangan dengan perlakuan umur petik 68 dan 88 HSA lebih rendah dari kandungan ATT buah dengan perlakuan umur petik 73, 78, dan 83 HSA. Yang kedua, bagaimana cara mengukur laju respirasi pada buah pisang? Pengukuran laju respirasi dilakukan dengan mengukur kadar CO2 yang dihasilkan buah pisang setelah melalui proses inkubasi.
Buah pisang diinkubasi dalam wadah dengan volume 6 liter selama 3 jam. Kemudian diukur kadar emisi CO2 yang dihasilkan sehingga didapatlah laju respirasi. Selama proses pemasakan, laju produksi gas CO2 pada buah pisang cenderung meningkat dan mencapai titik puncak pada waktu tertentu. Kemudian menurun setelah proses pemasakan selesai. Hasil penelitian dari artikel yang telah kami dapatkan menunjukkan bahwa puncak 5 terik perlakuan umur petik 68, 73, 78, 83, dan 88 HSA berturut-turut terjadi pada 15, 13, 11, 7, dan 4 hari setelah panen. Yang ketiga, apa yang terjadi pada proses pematangan? Selama proses pematangan terjadi pada proses pematangan buah diantaranya perubahan kelunakan pada buah. Pertambahan tingkat kematangan buah pada umumnya diikuti dengan proses kelunakan kulit dan daging buah. Semakin tinggi nilai kelunakan kulit dan daging buah menunjukkan bahwa buah tersebut semakin lunak. Pada jurnal yang kami amati, tingkat kelunakan daging buah pisang barangan sebesar 0,015 sampai 0,017 mm gram per detik. Tingkat kelunakan kulit buah pisang barangan dengan perlakuan umur petik 73 lebih rendah dari tingkat kekerasan kulit buah dengan perlakuan umur petik 68, 83, dan 88 HSA. Perlakuan umur petik 73 dan 78 menghasilkan buah dengan tingkat kelunakan kulit buah yang tidak berbeda, yaitu sebesar 0,00421 sampai 0,00547 mm gram per detik. Yang terakhir, apabila memanen pisang tanpa mengetahui umur petiknya, apakah dapat mempengaruhi kandungan pisang tersebut? Jadi, jika kita memanen pisang tanpa mengetahui umur petiknya, dapat mempengaruhi kandungan pisang, karena perlakuan umur petik mempengaruhi persentase susut bobot buah pisang barangan, namun tidak mempengaruhi persentase bagian buah yang dapat dimakan atau edible part. Persentase susut bobot tertinggi diperoleh pada umur petik 68 HSA, yaitu sebesar 26,7%. Perlakuan umur petik 78-88 HSA menghasilkan persentase susut bobot yang tidak berbeda, yaitu sebesar 14,8 sampai 18,4%. Perlakuan umur petik 68 HSA menghasilkan buah pisang dengan susut bobot paling tinggi, disebabkan buah mengalami proses respirasi yang lebih panjang. Buah tidak mengalami peningkatan bobot setelah dipanen. Sebaliknya, buah mengalami susut bobot selama masa penyimpanan akibat respirasi buah. Jadi, habis ini kita mau ke mall. Hai semuanya, sekarang kita udah sampai dan mau ngeliat bagaimana sih pisang yang dijual di supermarket. Yuk kita lihat. Pisang-pisang yang ada di sini sudah melewati tahapan seperti penyisiran, pembersihan, sortasi, pengkelasan, pengemasan, dan pelabelan. Wah, ternyata banyak ya prosesnya teman-teman. Nah, sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat.